Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarizal Armanto Putra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya HAM itu. Menurut beberapa pendapat para ahli, saya mendapat sebuah kesimpulan bahwasanya HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh negara, hukum, maupun masyarakat. Hak asasi manusia sendiri itu muncul karena sepanjang sejarah manusia selalu menghadapi ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dari pengalaman buruk itulah lahir sebuah kesadaran bahwa setiap manusia membutuhkan perlindungan dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk negara. Kesadaran inilah yang perlahan berkembang hingga akhirnya membentuk konsep HAM modern. Pada awalnya, gagasan HAM belum berbentuk sebuah aturan resmi, tetapi muncul melalui nilai moral, ajaran agama, dan pemikiran filsuf. Contohnya bisa kita lihat dalam hukum Hammurabi, ajaran agama-agama besar, dan pemikiran Yunani Romawi kuno, yang menekankan martabat manusia dan keadilan. Ada pula beberapa contoh sejarah yang menjadi dasar perkembangan hak asasi manusia, diantaranya yang pertama ada Magna Carta tahun 1215 yang merupakan sebuah piagam yang membatasi kekuasaan Raja John di Inggris dan menjamin perlindungan rakyat dari penangkapan sewenang-wenang. Selanjutnya ada Bill of Rights tahun 1689 yang menegaskan supremasi parlemen atas raja dan menjamin hak-hak dasar rakyat Inggris. Kemudian ada Declaration of Independence tahun 1776 yang berisi hak atas kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Lalu ada Declaration of Right of Man and of the Citizen tahun 1789 yang menegaskan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan hak milik. Lalu ada Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Deklarasi ini memuat dokumen PBB yang menjadi landasan universal bagi perlindungan HAM, diikuti dengan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Nah, ada juga seorang ahli hukum Prancis, Karel Vasak, yang membagi pembagian substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep HAM dengan istilah generasi untuk menunjukkan ruang lingkup HAM yang diprioritaskan dalam suatu zaman. Nah, pada generasi pertama, HAM berisikan hak-hak sipil dan politik yang lahir dari upaya pembebasan individu dari kekuasaan negara yang absolut, contohnya seperti di Amerika Serikat dan Prancis pada sekitaran abad ke-17 sampai 18. Fokus utamanya adalah menjaga kebebasan individu dari campur tangan negara. Hak ini meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan bergerak, hak kebebasan berpikir dan beragama, hak berkumpul dan berpendapat, perlindungan dari penindasan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, serta hukum yang berlaku surut. Juga hak atas proses peradilan yang adil. HAM generasi ini disebut sebagai hak negatif karena negara dituntut untuk tidak ikut campur dalam kebebasan individu, melainkan hanya memastikan kebebasan tersebut tidak dilanggar. HAM pada generasi kedua menekankan prinsip persamaan dan keadilan sosial yang mencangkup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbeda dari generasi pertama, pada generasi ini negara harus berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya seperti hak atas pekerjaan dan upah yang layak, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pangan, serta perlindungan karya ilmiah dan seni. Karena membutuhkan tindakan nyata dari negara, hak ini disebut hak positif. Pemenuhannya hanya dapat tercapai jika negara membuat kebijakan dan langkah konkret guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada generasi ketiga, HAM berisikan hak solidaritas atau hak kolektif karena menekankan kepentingan bersama antar negara dan antar bangsa. Hal ini lahir dari tuntutan negara-negara berkembang untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil. Isinya mencakup hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak untuk mengelola sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta hak melestarikan warisan budaya. Berbeda dari dua generasi sebelumnya, fokus generasi ketiga bukan hanya individu, tapi kesejahteraan bersama.
Nah, setelah membahas perkembangan HAM di dunia, sekarang kita akan masuk ke perkembangan HAM di Indonesia yang mengalami perjalanan panjang mulai dari masa sebelum kemerdekaan hingga era reformasi. Pertama, ada periode sebelum kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Pada masa ini, gagasan HAM tumbuh seiring bangkitnya organisasi pergerakan nasional. Beberapa organisasinya diantara lain adalah Budi Utomo yang memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia yang menyoroti hak untuk menentukan nasib sendiri, yang dimana gagasan tersebut sangat penting untuk menuju kemerdekaan. Selanjutnya ada Sarekat Islam yang membela hak hidup yang layak dan menolak penindasan serta diskriminasi rasial. Lalu ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang mengangkat isu hak sosial dan kepemilikan alat produksi. Dari pergerakan inilah kesadaran tentang kebebasan, keadilan, dan kesetaraan mulai mengakar dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang. Perkembangan HAM setelah Indonesia merdeka mengalami pasang surut sesuai dinamika politik bangsa. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950, fokus utamanya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta memperkuat lembaga parlemen sebagai ruang demokrasi. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959, masa demokrasi liberal, HAM terutama diarahkan pada kebebasan individu dan kebebasan politik. Nah, pada tahun 1959 sampai dengan 1966, memasuki era demokrasi terpimpin, pemerintah mulai membatasi berbagai hak sipil seperti berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Kemudian selanjutnya ada pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa ini memperlihatkan dinamika yang berbeda. Pada tahun 1967, Mahkamah Agung diberi kewenangan menguji material undang-undang sebagai bentuk perlindungan hak dasar. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an, kebijakan pemerintah semakin defensif dan represif. Banyak produk hukum yang membatasi HAM. Nah, kemudian pada tahun 1990-an baru mulai ada pembenahan dengan pembentukan lembaga-lembaga penegak HAM. Pada 1998 sampai dengan sekarang, perhatian terhadap HAM mulai meningkat secara drastis. Bisa dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai payung hukum utama dan amandemen Undang-Undang 1945 yang memperkuat jaminan HAM, tepatnya ada pada bab 10 pasal 28A sampai dengan J. Dengan mendambakan perlindungan HAM yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hingga pemerintahan. Nah, untuk memperkuat perlindungan HAM, pemerintah juga membentuk berbagai lembaga khusus, diantaranya ada Komnas HAM yang didirikan pada tahun 1993 yang berfokus kepada kemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM. Lalu ada Komnas Perempuan yang didirikan pada tahun 1998 yang tujuan utamanya menangani perlindungan terhadap perempuan terutama dari kekerasan. Lalu ada Peradilan HAM yang didirikan tahun 2000 untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di tingkat nasional. Nah, dari masa pergerakan nasional hingga era reformasi, perkembangan HAM di Indonesia terus mengalami perubahan meski tidak selalu berjalan mulus. Upaya perlindungan dan penegakan HAM semakin kuat, terutama dengan hadirnya berbagai lembaga dan regulasi yang mendukung penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.